Yang penting adalah bagaimana kita itu meresponi kesulitan dalam hidup kita dengan benar. Kalau kita meresponi dengan benar, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita untuk bertumbuh makin serupa Kristus. Dan kebenaran ini seharusnya menjadi dasar untuk kita bisa bersukacita di tengah-tengah berbagai tantangan dalam hidup ini. Saat ini, masalah apa yang sedang Anda hadapi? Masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam kuliah sekolah, masalah tentang masa depan, masa lalu. Mari kita tetap belajar bisa bersukacita dengan sukacita sejati, yang sebenarnya itu juga merupakan buah roh. Di tengah-tengah keadaan itu, kita tetap bisa menjalani kebenaran firman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan memberkati di membahas satu topik mengenai bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Saya akan ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Namun saya akan bacakan ayat 16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, pengaturan ayat 16, 17, 18, 1 Tesalonika 5 ini di dalam bahasa Indonesia, di sini dituliskan bersukacitalah senantiasa, lalu titik. Tetaplah berdoa, lalu titik. Lalu disambung dengan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sedangkan sebenarnya lebih tepat terjemahan dari bahasa Inggris ESV ataupun NIV yang sebenarnya bukan memberikan titik tetapi koma. Jadi seharusnya terjemahan yang lebih tepat adalah bersukacitalah senantiasa, koma, tetaplah berdoa, koma, mengucap syukurlah dalam segala hal. Titik koma, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara-saudara, bersukacita senantiasa itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Tetap berdoa juga, mengucap syukur itu juga yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Malam hari ini kita akan menyoroti ayat 16-nya saja, yaitu bersukacitalah senantiasa. Next kita akan membahas tentang tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, kalau kita melihat bahwa apa yang diminta oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini untuk bersukacitalah senantiasa, sebenarnya jemaat Tesalonika ini juga sudah mengalaminya atau melakukannya. Karena kita melihat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa di dalam penindasan yang berat, kamu jemaat Tesalonika telah menerima firman itu dengan sukacita. Nah, jadi yang dimaksud dengan bersukacitalah di sini sebenarnya bersukacitalah meskipun di tengah keadaan yang mungkin tidak lancar, melainkan sulit. Di tengah keadaan yang mungkin bukan sehat tetapi sakit. Di dalam keadaan yang mungkin kita lagi ada masalah-masalah. Kita diminta untuk tetap bisa bersukacitalah senantiasa. Di sini bersukacitalah bukan bersukacita yang bergantung kepada keadaan. Nah, kalau jemaat Tesalonika itu sudah menerapkannya, kita tahu bahwa Rasul Paulus menginginkan supaya itu terus-menerus dilakukannya. Bahkan terus-menerus dilakukannya dengan lebih serius dan lebih serius lagi. Nah, saudara-saudara, bagaimana bisa kita diminta untuk bersukacita senantiasa? Padahal kehidupan kita di dalam lingkungan kita ini sedang banyak masalah. Kita kadang-kadang bisa up, kadang-kadang bisa down, kadang-kadang bisa lagi sehat, bisa sakit, kita lagi lancar pekerjaan kita, tapi kadang-kadang juga lagi sulit. Nah, bagaimana kita bisa tetap bersukacita senantiasa? Atas dasar apa kita bisa bersukacita senantiasa, tidak bergantung kepada sikon, situasi dan kondisi. Nah, saudara-saudara, saya akan melihat berdasarkan surat 1 Tesalonika ini, ada beberapa hal yang sebenarnya
bisa menjadi dasar untuk kita bisa bersukacita di tengah-tengah bahkan keadaan yang membuat kita seharusnya tidak bisa bersukacita. Yang pertama-tama, kita bisa melihat bahwa dasar untuk kita bisa bersukacita adalah hal yang tidak berubah-ubah oleh situasi dan kondisi. Yaitu yang pertama-tama adalah keselamatan yang pasti di dalam Kristus. Yang tidak bisa direbut atau dibatalkan oleh siapapun atau oleh apapun kalau kita sudah menerimanya di dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 itu mencatat demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi kita ditetapkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Jadi saudara-saudara, kalau di sini dikatakan Tuhan itu menetapkan ya. Dan kita bisa tahu kita ditetapkan atau tidak untuk selamat, yaitu pada waktu kita itu bisa benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita termasuk orang-orang yang ditetapkan untuk menerima keselamatan yang pasti di dalam Kristus itu. Jadi saudara-saudara, di dalam kebenaran seperti ini, meskipun kita menjalani hidup ini penuh dengan perjuangan, tetapi kita tahu bahwa kita ini pasti akan diselamatkan karena kita tidak ditetapkan untuk menerima murka, melainkan kita beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ini menjadi suatu penghiburan dan kekuatan bagi kita ya, untuk bisa bersukacita bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Saudara, saya ingat pada waktu masih di SMA dulu, di high school, saya pernah mewakili sekolah. Waktu itu saya sekolah di Jakarta. Saya mewakili sekolah itu bersama dengan 2 teman untuk mengikuti pertandingan catur kejuaraan DKI. Beregu 3-3 begitu. Nah, di dalam pertandingan yang saya ikuti, pernah teman saya yang 2 itu sudah menang. Saya masih belum selesai. Tapi saya tahu nih, saya selesai, saya menang, memang sudah menang. Saya kalah, saya tetap menang. Nah, kenyataan itu membuat saya itu lebih tenang ya. Lebih ada satu confident untuk boleh menyelesaikan akan permainan catur saya itu ya dengan segenap hati ya. Dan saya tahu bahwa hasilnya itu pasti menang. Nah, di dalam kehidupan kita, kenapa kita ini bisa bersukacita seharusnya di tengah-tengah keadaan yang sulit, karena kita tahu bahwa kemenangan sudah dilakukan oleh Kristus. Kita ditetapkan untuk menerima keselamatan yang kekal, yang sudah kita nikmati mulai sekarang ini, tetapi secara penuh pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan itu tidak bisa diambil oleh siapapun atau apapun. Jadi di tengah pergumulan hidup saudara, pergumulan hidup apapun, kalau saudara benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kebenaran bahwa di dalam Kristus ada keselamatan yang pasti, dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri yang sudah mati dan bangkit kembali, itu menjadi dasar yang kuat untuk kita bisa mengalami sukacita meskipun di tengah berbagai tantangan hidup ini. Yang berikutnya, yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa dasar untuk kita bisa bersukacita itu adalah karena kekuatan Tuhan itu akan menyertai kita. Ya, bukan hanya hidup kekal dijamin oleh Kristus, tetapi di dalam menjalani hidup sehari-hari yang penuh pergumulan dan tantangan, kekuatan Tuhan itu pasti menyertai kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10 ya. Tadi poin 1 ayat yang ke-9, poin 2 ini di dalam ayat yang ke-10. Bersukacita senantiasa ayat 16 itu dasarnya antara lain ayat 9 dan 10-nya ya. Ayat 10 mengatakan begini ya, Kristus yang telah mati bagi kita, supaya entah kita berjaga-jaga, artinya kita sadar penuh nih, entah kita tidur,
kita lagi tidak sadar, atau mungkin kalau lagi sakit itu mau dioperasi sedang dibius, kita ini hidup bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Artinya Kristus itu selalu menyertai hidup kita. Dan saudara-saudara, di dalam hidup ini kita tahu bahwa setiap saudara, latar belakangnya apapun, dengan saya kita punya masalah yang sama, masalah fundamental manusia. Saudara, agamanya apapun, kita punya masalah yang sama, yaitu sedikitnya dalam 3 hal. Berhubungan dengan penderitaan hidup, berhubungan dengan dosa, dan berhubungan dengan kematian. Nah, kita bersyukur bahwa Yesus yang sudah mati itu bangkit kembali. Artinya dia sudah menjalani akan penderitaan, menanggung dosa, mati, dan dia menang terhadap ketiga masalah manusia itu. Di dalam Dia, di dalam Kristus yang menyertai hidup kita. Kita ini akan dimampukan untuk boleh menghadapi berbagai tantangan ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga bersukacita senantiasa dalam keadaan apapun itu menjadi mungkin terjadi dalam hidup kita. Saya mendengar kesaksian daripada seorang ibu yang pada waktu dia berumur mungkin sekitar 30-40 tahun, dia mendapati bahwa suaminya itu, ini dua-duanya orang percaya ya, orang Kristen ya. Suaminya ternyata berselingkuh. Ditegur, tapi tidak mau bertobat. Wah, dia begitu susah sekali, dan kemudian dia berinisiatif memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Nah, saudara-saudara, di sini kita memang melihat bahwa kondisi seperti ini sesuatu yang sulit ya. Tetapi di dalam dia itu meninggalkan suaminya, dia bertemu dengan seorang temannya. Temannya ini seorang Kristen yang baik, dan kemudian dia menasihati ibu ini. Dia berkata bahwa suamimu itu sedang di dalam keadaan lemah dan berdosa, dia butuh kamu. Kamu jangan tinggalkan, kamu doakan, kamu mohon kekuatan dari Tuhan, kamu terus coba untuk baikin dan ingatkan suamimu. Kamu harus bisa menghadapi itu. Ibu itu berkata, enggak kuat saya, enggak mungkin. Temannya berkata, memang enggak mungkin dan kamu enggak kuat. Tetapi di dalam Tuhan, kamu akan dapat kekuatan. Saudara, ibu itu akhirnya bersandar kepada Tuhan dan kemudian dia itu kembali kepada suaminya. Dia berdoa, dia mengingatkan suaminya. Ternyata di dalam waktu tertentu, Tuhan kemudian menjawab doanya. Suaminya kemudian berubah, singkat cerita, dan dia bisa memenangkan suaminya kembali. Kalau dia bercerita tentang keadaan waktu itu, dia juga heran dari mana dia bisa mendapatkan kekuatan itu. Dia sadar bahwa itu kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan selalu menyertai, dan memang Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia, itu disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan dia menyertai itu memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dan itulah dasar sukacita hidup kita sebagai orang percaya. Bukan hanya hidup kekal yang dijamin pasti di dalam Kristus, bukan hanya kekuatan di dalam Tuhan yang selalu menyertai kita, tetapi kita juga bisa untuk bersukacita senantiasa. Tatkala kita tahu bahwa sebagai orang-orang percaya, semua yang terjadi dalam hidup kita, baik lancar maupun sulit, baik sehat maupun sakit, baik jalan yang mulus maupun jalan yang berbatu-batu, semuanya Tuhan bekerja di dalamnya untuk membawa kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ini sumber sukacita ya, saudara-saudara ya. Di dalam 1 Tesalonika ini juga dikatakan bahwa jemaat Tesalonika itu mengalami aniaya, mengalami kesulitan. Tapi justru menjadi Injil itu bisa disebarluaskan. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7 misalnya, tatkala jemaat Tesalonika itu bisa kuat di dalam Tuhan menghadapi aniaya,
bahkan berani tetap memberitakan Injil, ternyata menjadi teladan. Jemaat Tesalonika ini Tuhan pakai untuk menjadi teladan untuk semua orang percaya. Untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Injil makin tersebar. 1 Tesalonika 1 ayat 8 mengatakan firman Tuhan atau Injil itu bergema. Tuhan bekerja, berkarya melalui kesulitan yang dihadapi jemaat Tesalonika. Justru firman Tuhan, Injil tersebar, nama Tuhan dimuliakan. Jadi saudara-saudara, pada prinsipnya seorang pernah berkata bahwa hidup kita ini sebenarnya seperti teh celup itu ya. Teh celup itu kok dicelupkan di air dingin, maka tehnya itu hanya bisa cair atau mewarnai akan air itu sedikit begitu. Tapi kalau makin panas, apalagi air mendidih, maka wangi daripada teh celup itu akan mewarnai akan air panas itu dan kemudian bisa menjadi minuman yang enak. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa belajar sesuatu ya, bahwa air panas ataupun masalah-masalah yang panas atau yang berat itu sebenarnya Tuhan mau kita itu bersandar kepada Tuhan yang sudah menebus kita untuk justru kita itu bisa mengeluarkan aroma yang wangi untuk supaya Injil Tuhan bisa makin tersebar, supaya nama Tuhan itu bisa makin dimuliakan. Dan itu yang terjadi dengan banyak tokoh ya saudara-saudara ya. Seperti misalnya Joni Eareckson Tada yang umur 17 tahun, Tuhan izinkan dia mengalami kelumpuhan, hanya bisa menggerakkan kepalanya. Ternyata Tuhan pakai dia dengan keterbatasannya itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan dia juga mendirikan akan Wheelchair Foundation ya. Jadi dia itu menyumbangkan wheelchair, kursi roda bagi orang yang tidak bisa berjalan, dan karena dia masih bisa berbicara, dia juga mengabarkan Injil Kristus. Saudara, kita bisa melihat banyak contoh-contoh lagi ya. Nick Vujicic dari Australia juga demikian ya. Dia tangannya tidak lengkap, kakinya tidak lengkap, tetapi Tuhan bisa pakai. Nah, di sini yang penting adalah bagaimana kita itu meresponi kesulitan dalam hidup kita dengan benar. Kalau kita meresponi dengan benar, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita untuk bertumbuh makin serupa Kristus. Dan kebenaran ini seharusnya menjadi dasar untuk kita bisa bersukacita di tengah-tengah berbagai tantangan dalam hidup ini. Saat ini, masalah apa yang sedang Anda hadapi? Masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam kuliah sekolah, masalah tentang masa depan, masa lalu. Mari kita tetap belajar bisa bersukacita dengan sukacita sejati. Yang sebenarnya itu juga merupakan buah roh. Di tengah-tengah keadaan itu, kita tetap bisa menjalani kebenaran firman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan memberkati di